Oke. Sekarang sebelum kita lanjut, saya mau ngomong soal kebenaran. Apa sih kebenaran? Ya. Apa sih kebenaran? Langsung pada batuk-batuk. Nah, kebenaran seperti yang tadi saya bilang, ya, kebenaran seperti yang tadi saya bilang, sifatnya relatif dan unik untuk masing-masing orang. Kebenaranku belum tentu kebenaranmu. Kebenaranmu belum tentu kebenaranku. Tapi semua mengacu ke satu fakta. Jika kita menjalankan apa yang benar-benar benar buat kita, hidup kita akan bahagia lepas dari sengsara. Jelas? Jelas kan nih? Nah, yang terjadi di dunia ini, yang dimana cinta semakin hilang, ya, kalian lihat kan di dunia ini cinta semakin hilang. Yang ada apa? Perceraian, peperangan, pembunuhan, pemerkosaan, rasis, pemisahan kan. Cinta itu menyatukan loh. Kebalikan dari cinta, kejahatan, memisahkan. Betul nggak? Nah, kalau kalian lihat di dunia ini semakin banyak pemisahan. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi namanya cinta. Terpisah, bukan menyatu. Kenapa? Karena kita semua saling memaksakan kebenaran kita ke orang lain. Jelas? Jelas nggak nih? Gua merasa benar begini, lu harus ikutin gua. Kalau nggak, lu bukan teman gua, pergi lu. Kalau kebenaran gua gini, lu harus ikutin kebenaran gua. Kalau nggak, lu berantem aja sama gua, kan gitu. Ya. Nah, pada saat kita mengikuti kebenaran orang lain yang bukan sebenar-benarnya kebenaran kita sendiri secara pribadi, hidup kita sengsara, titik. Karena satu-satunya cara untuk bikin hidup kita bahagia dan lain-lain dan lepas dari sengsara adalah kita harus menjadi diri kita sebenar-benarnya dengan kebenaran kita sendiri. Jadi, kalau kita tahu kebenaran sifatnya adalah relatif untuk masing-masing orang, yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk menghargai kebenaran orang lain dibandingkan memaksakan kebenaran kita ke orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Ya, menghargai kebenaran orang lain dibandingkan memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Makanya saya di sini, saya mau bilang, ini kebenaran saya. Saya bisa kasih kebenaran ini pada kalian untuk didengarkan. Kalau cocok, silahkan diterima. Kalau bisa merubah jadi lebih baik, silahkan diterima. Kalau tidak, nggak usah dengerin. Karena kebenaran masing-masing orang itu berbeda. Ya, jadi yang harus kita lakukan sekarang itu adalah lupakan untuk membuat orang lain menerima kebenaran kita dan belajar untuk menghargai kebenaran orang lain. Karena semua kebenaran pada dasarnya benar. Semua kebenaran pada dasarnya benar. Semua jalan, kalau peribahasanya atau pepatah lama, banyak jalan menuju Roma, benar nggak? Semua jalan ya benar menuju Roma. Kebenaranmu. Kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk menghargai kebenaran orang lain dibandingkan memaksakan kebenaran kita ke orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Ya, menghargai kebenaran orang lain dibandingkan memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Makanya saya di sini, saya mau bilang, ini kebenaran saya. Saya bisa kasih kebenaran ini pada kalian untuk didengarkan. Kalau cocok, silahkan diterima. Kalau bisa merubah jadi lebih baik, silahkan diterima. Kalau tidak, nggak usah dengerin. Karena kebenaran masing-masing orang itu berbeda. Ya, jadi yang harus kita lakukan sekarang itu adalah lupakan untuk membuat orang lain menerima kebenaran kita dan belajar untuk menghargai kebenaran orang lain. Karena semua kebenaran pada dasarnya benar.
Semua kebenaran pada dasarnya benar. Semua jalan, kalau peribahasanya tuh pepatah lama, banyak jalan menuju Roma, benar nggak? Ya. Semua jalan ya benar menuju Roma. Kebenaranmu, kebenaranku, kebenaranku. Nah, kembali lagi, kalau kita ingin lepas dari sengsara, kita harus melepaskan program di bawah sadar. Pada saat kita melepaskan program di bawah sadar, kita bersihkan. Yang muncul adalah kebenaran yang sebenar-benarnya buat kita. Seperti tadi yang saya sudah bilang ya, bahwa kita diprogram, program masuk alam bawah sadar ya. Ini kita lanjut atau bubar aja nih? Kalau lanjut fokus ya. Kasihan teman-teman di samping jadi kedistraksi kayaknya. Oke. Kita diprogram dari kecil. Program itu masuk alam bawah sadar. Pada saat program itu masuk alam bawah sadar, kita punya peta. Peta untuk melihat kehidupan. Betul? Kita lihat hidup nih, itu udah dipeta-petain, dikotak-kotakin. Ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Ini boleh, ini enggak. Ini boleh, ini enggak. Ya. Sehingga kita tidak bebas berekspresi. Kita tidak tahu mana yang benar-benar benar, mana yang benar karena cuma ilusi, mana yang salah karena cuma ilusi. Contohnya tadi, pertanyaannya Mas Abdi, ya Akbar, mau kenalan tapi udah takut duluan. Siapa tahu bisu. Ini kan cuma ilusi. Iya. Dia ada program alam bawah sadarnya, ngelihat cewek dibilang bisu, padahal nggak tahu. Pas dia ngomong belum tentu bisu. Jadi program membutakan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Jelas? Jelas nggak nih? Jelas. Karena kita udah belum apa-apa udah asumsi. Ini bisa, ini enggak. Pokoknya hidup gua mati umur 60, punya duit 2000. Ya. Coba kalian tanya sama teman-teman kalian, mau cewek, mau cowok, tanya, hidup lu bakal kayak gimana? Dia udah tahu. Dan itu sangat-sangat nggak enak hidupnya. Bro, kira-kira rencana hidup lu gimana ya? Oh ya, gua sekolah, kuliah, lulus, terus cari kerja, gaji ya 2 juta lah pas-pasan. Sampai umur 60 dapat pesangon, ya lumayan lah dapat uang pensiun setahun, habis itu gue mati. Cewek, kamu rencananya apa? Oh ya, aku mau sekolah, lulus SMA, kuliah, cari suami, punya anak, bahagia. Pada saat itu terjadi, bahagia nggak? Enggak. Aduh, nikahnya terlalu cepat ya. Aduh, udah punya anak, gak bisa main-main dulu sama temen, gimana ya? Jelas gak? Lucu? Lucu gak? Dia mau sesuatu yang luar biasa, tapi dia udah memprogram dirinya untuk jadi biasa. So what? Gitu. Ya, jadi program di dalam alam bawah sadar membutakan kita untuk melihat kebenaran yang kita mau. Ya, clear? Jelas? Jelas gak nih? Contoh, aku kasih contoh. Aku tantang semua program alam bawah sadar kalian. Lihat, begini ya. Pada saat program alam bawah sadar sudah menjadi kepercayaan, udah mengkristal atau membeku atau udah benar-benar nancep mendarah daging, kamu bilang. Di alam bawah sadar, program itu udah jadi kepercayaan, belief. Pada saat ada orang yang bilang opposite atau berbeda dari yang kamu percayai, kamu langsung sensitif dan langsung marah. Otomatis zut gitu naik. Kenapa? Karena program punya self-defense mechanism. Program di otak kita, ya, di bawah sadar, itu punya apa sih self-defense mechanism bahasa Indonesianya? Punya perlindungan diri yang otomatis dia bentuk. Program kita pinternya luar biasa, melebihi otak kita. Dia yang mengatur hidup kita, benar gak? Nah, dia bilang gini, kalau ada sesuatu yang beda dari yang aku percayai, musuh. Betul gak? Kita kalau ada yang bilang, oh enggak begitu, begini, terus langsung marah.
Marah kita bisa langsung apaan lu, atau marah kita mau oh iya begitu ya, tapi dalam hati oh bangsat juga. Betul? Betul nggak? Nah, sekarang lihat siapa yang sensitif, siapa yang kena kesel. Pada saat kalian kesel, nah itu ada sesuatu di alam bawah sadar yang membatasi. Dengar baik-baik. Program kita bilang, kalau mau sukses harus kerja keras, betul? Betul? Aku bilang, kalau mau sukses malas-malesan. Langsung, pasti ada langsung dari nafas. Nggak sadar gitu. Hah? Malas-malesan? Nggak boleh, kalau malas ya. Karena diajarin dari kecil sama guru harus rajin. Padahal kenyataannya, realitanya, ya, yang jadi orang itu yang dulunya sekolahan malas-malesan, bolos terus, nilainya jelek. Ya, yang hidupnya biasa-biasa aja, yang pintar jadi pegawai doang. Bosnya siapa yang malas-malesan, betul nggak? Realita nggak? Tapi program kita terlalu kuat. Mau jadi kaya harus kuliah. Siapa yang mau berargumen? By the way, program alam bawah sadar begitu pintarnya, self defense mechanism ada dua, pakai emosi sama pakai logika. Kalau ada sesuatu yang beda sama program, dia langsung marah, apaan lu gitu. Atau dia berdebat, oh nggak bisa. Begini. Khususnya orang pintar, 1001 macam alasan untuk membuat dirinya hancur. Demi belain program, jelas. Coba aja kalian misalnya, kalian ada teman, kalian punya talenta di dia. Tapi dia nggak menggunakan talentanya gitu misalnya. Bro, lu harusnya bisa begini. Lu tuh punya talenta, terus lu, oh nggak bisa. Lu nggak tahu gua, si ini begini, si ini, lu nggak tahu pengalaman gua. Terus satu macam alasan kalian yang, what? Jelas? Nggak apa-apa, lanjut aja. Sambil cari aja, ntar audionya. Ya? Mau sukses harus kuliah, betul? Tergantung. Tergantung kalian mau milihnya. Ya. Rajin pangkal kaya, betul? Tahu nggak program alam bawah sadar saya bilang apa? Malas pangkal kaya. Malas pangkal kaya, rajin pangkal miskin. Karena orang rajin cuma bisa lari di tempat. Orang malas tahu cara melakukan dan mendapatkan apa yang dia mau secepat-cepatnya, segampang-gampangnya, karena dia malas. Betul? Apalagi ya? Apalagi kira-kira? Oh ya, hemat pangkal kaya, betul? Boros pangkal kaya. Kenapa? Kalau hemat pangkal kaya, dia nyaman kan? Oh, gue udah simpenan, tenang ya. Udah segitu-segitu aja pemasukan, betul? Boros pangkal kaya, abisin duit gua, mati nih, abisin duit gua, gimana nih hidup? Pemasukan harus lebih banyak lagi nih, betul gak? Boros pangkal kaya, setuju? Ya. Nah, ada satu lagi. Ini biasa cewek-cewek langsung pada marah. Ada wanita nggak di sini? Hah? Ada satu ya? Ada nggak? Satu doang? Dua? Oke. Hati-hati ya. Ini sarang setan semua. Nih, denger nih. Cewek-cewek suka pada marah nih. Dengar baik-baik. Ini program. Gara-gara program sengsara semua hidup ya. Listen, dengar. Cowok harus ngejar cewek. Cewek yang harus ngejar cowok. Kenapa? Dengar baik-baik. Cowok nggak boleh ngejar cewek. Cowok harus ngejar passion atau semangat hidup. Itu yang bikin dia menarik, betul nggak? Cowok yang ngejar cewek nggak menarik, betul? Cewek-cewek yang senang dikejar biasanya akan dapat cowok yang membosankan atau yang cuma ngasih duit. Begitu dia ketemu cowok yang punya passion, berkarisma, ngejar passionnya dia menarik, dia selingkuh. Betul nggak? Nah, tapi dia punya satunya supplier yang ngasih duit, ya udah tetap sama dia. Tapi dia nyari romance, nyari seru-serunya sama yang ngejar passionnya. Ya, cewek pengen dikejar cowok, tapi dapatnya kalau cowoknya nggak kasih duit, baik-baik aja gitu, kasih pelayanan dan lain-lain, bakal bosen sama cowok itu. Gitu. Kenyataan kan? Right? Betul nggak?
Cewek kalau bener-bener pengen ngerasain cinta yang luar biasa sama cowok, dia harus ngejar cowok. Ngejarnya bukan murahan ya, beda loh, ngejar sama murahan itu beda. Dia harus lebih tanda kutip agresif dikit lah. Dia harus lebih terbuka, dia harus lebih mensupport si cowok. Karena dia bener-bener tertarik sama si cowok karena karakternya yang terbentuk dari karena cowok ngejar passion. Nah, hubungannya juga akan langgeng. Kenapa? Karena cewek akan menghargai sesuatu yang dia kejar. Semua kita juga kayak gitu, bener gak? Ya, dan dia tertarik sama cowok yang karakternya bagus. Sedangkan cowok yang ngejar cewek, karakternya nggak akan bagus, membosankan. Kenapa? Karena dia nggak punya karakter. Orang dia ngajari karakter, dia ngejar cewek. Harusnya ngejar passion, betul gak? Jelas ya? Nah, hal-hal kayak gini nih banyak yang harus diomongin sebenarnya. Ini cuma segelintir dari kenyataan yang ada. Mungkin nanti aku akan bahas ini, kenapa cowok harus ngejar passion, cewek harus ngejar cowok. Ya, topiknya luas, nggak bisa dibicarakan sebentar. Dan biasanya kalau ada cewek-cewek ngomongin ini, mereka akan berdebat, wah gini, wah gitu, wah gini. Tapi pada akhirnya setelah aku jelasin, mereka akan ngomong, oh iya juga. Oh kenapa aku kayak gini, oh kenapa aku kayak gitu. Dan semua karena program yang membuat hidup kita sengsara. Ya, hal-hal kayak gini yang kita harus bicarakan. Kenapa? Gak ada yang ngomongin ini, bener gak? Kalau ada yang ngomongin ini dibilang aneh. Kenapa gak ada yang ngomongin ini? Dan kalau ngomongin dibilang aneh, programnya terlalu kuat. Dia udah gak mau dengerin, pokoknya selain yang gue percaya, fuck you kan gitu. Dia gak mau open minded, bukan. Ngejar cewek, karakternya gak akan bagus, membosankan. Kenapa? Karena dia gak punya karakter. Orang dia ngajari karakter, dia ngejar cewek. Harusnya ngejar passion, betul gak? Jelas ya? Nah, hal-hal kayak gini nih banyak yang harus diomongin sebenarnya. Ini cuma segelintir dari kenyataan yang ada. Mungkin nanti aku akan bahas ini, kenapa cowok harus ngejar passion, cewek harus ngejar cowok. Ya, topiknya luas, nggak bisa dibicarakan sebentar. Dan biasanya kalau ada cewek-cewek ngomongin ini, mereka akan berdebat, wah gini, wah gitu, wah gini. Tapi pada akhirnya setelah aku jelasin, mereka akan ngomong, oh iya juga. Oh kenapa aku kayak gini, oh kenapa aku kayak gitu. Dan semua karena program yang membuat hidup kita sengsara. Ya, hal-hal kayak gini yang kita harus bicarakan. Kenapa? Gak ada yang ngomongin ini, bener gak? Kalau ada yang ngomongin ini dibilang aneh. Kenapa gak ada yang ngomongin ini? Dan kalau ngomongin dibilang aneh, programnya terlalu kuat. Dia udah gak mau dengerin, pokoknya selain yang gue percaya, fuck you kan gitu. Dia gak mau open minded, buka dulu pikiran, coba denger dulu. Betul gak? Aku pribadi setelah dapat mimpi, Ron bicara, aku ragu, aku bilang, lu yang bener kan gue dibilang gila gitu. Tapi namanya hati udah bicara, beberapa kali dapat mimpi yang aku percaya dari alam semesta atau Tuhan, ya aku ngomong aja. Bermodalkan kebenaran itu relatif. Kalau kebenaran aku bisa membantu orang, ya silahkan. Oke, jadi ya seperti itu program. Ya. Jangan biarkan program membutakan kalian dari kebenaran. Itu pesan yang gue ingin sampaikan. Jangan biarkan program membutakan kalian dari kebenaran. Kenapa? Karena program begitu liciknya untuk membuat hidup kalian sengsara. Musuh kalian sebenarnya adalah program alam bawah sadar. Bukan macam-macam di luar sana. Gak ada musuh. Musuhnya di sini. Karena ini kita perang. Kita maksain kebenaran kita ke orang lain. Perang itu. Kalau kita tahu setannya di sini, kita menghargai kebenaran orang lain, nggak apa-apa. Perbedaan itu bagus. Kalau cowok sama cewek nggak beda kelaminnya, homo namanya. Justru pada saat ada perbedaan dipadukan jadi anak, betul nggak? Makanya kalau ada cinta ada kehidupan. Kenapa? Kamu nggak akan ada di sini kalau orang tua kamu nggak bercinta, betul?
Kalau nggak ada cinta, kematian, betul nggak? Kan saling perang, mati kan? Tinggal pilih aja mau cinta, ikut, ya. Jelas? Oke, sekarang kita udah tahu musuh kita sebenarnya program di alam bawah sadar. Kita udah tahu program bawah sadar itu membutakan kita dari kebenaran. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengetahui kebenaran kita yang sesungguhnya? Jalan hidup kita yang sesungguhnya, bukan jalan hidup orang lain yang kita pikir benar sehingga hidup kita sengsara. Jalan apa yang benar-benar memang didesain untuk kamu lakukan semenjak lahir? Karena aku percaya kalau pada saat kalian lahir, kalian udah ada jalannya menuju ke kebahagiaan. Udah ada jalannya. Cuma kita ngambil jalan orang lain dengan alam bawah sadar. Nah, gimana mengetahui kebenaran spesifiknya, kebenaran untuk diri kalian masing-masing? Bukan mengadoptasi ya kebenaran orang lain ya, kebenaran diri sendiri. Nah, nanti aku akan adakan lagi seperti ini, membahas tentang kebenaran. Kebenaran yang unik untuk diri kalian sendiri. Namun sekarang, karena waktunya juga mepet, aku ingin kasih tahu tentang bagaimana mengetahui program-program alam bawah sadar yang tidak kalian inginkan. Bagaimana caranya?